Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah melalui ruang virtual ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, tapi saya masih dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan Alkitab kita yang sudah bersama kita baca, yaitu dari Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Nah Bapak Ibu, tema khotbah pada malam hari ini sebagaimana yang tertulis di Sabda Bina Umat adalah motivasi beribadah. Untuk itu pada malam hari ini kita akan bersama kembali mengintrospeksi diri kita, merenungkan, merefleksikan apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar dalam beribadah, dan seperti apa sebenarnya motivasi yang benar yang perlu kita miliki dalam kehidupan beribadah kita. Nah Bapak Ibu, konteks dari bacaan kita pada malam hari ini yaitu dari kitab Yesaya adalah berkaitan dengan kehidupan orang Yahudi yang baru kembali dari pembuangan. Jadi kehidupan orang-orang Yahudi ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel. Nah Yesaya yang dalam pembacaan kita dan dalam konteks ini hendak menyampaikan nubuat tentang keselamatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang lemah. Untuk itu, maka fokus dari teks ini adalah agar orang-orang lemah dapat diperhatikan sebagai wujud ibadah yang sejati. Nah Bapak Ibu, bacaan kita malam hari ini menggambarkan bahwa para petinggi-petinggi yang ada pada saat itu tidak menunjukkan sikap yang benar yang harus ditunjukkan pada hari Sabat, yang adalah hari di mana tiap orang pada saat itu harus terfokus untuk beribadah kepada Tuhan, tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Tetapi para petinggi-petinggi yang ada pada masa itu, mereka memang tidak melakukan pekerjaan, tapi mereka tidak melakukan ibadah itu dengan cara yang benar. Mereka malah membicarakan hal-hal yang menindas orang-orang yang lemah pada saat itu. Nah Bapak Ibu, hal ini sangat kontradiktif dengan peribadahan yang diinginkan oleh Tuhan. Jika kita baca pada ayat 6, kita bisa melihat, saya akan bacakan ya. Yesaya pasal 58 ayat 6 menyatakan, "Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan lepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk." Nah Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah pada saat itu mereka harus justru memperhatikan orang-orang yang lemah. Tapi yang dilakukan oleh para petinggi saat itu, mereka justru membicarakan hal-hal, melakukan hal-hal yang menindas orang-orang yang lemah. Nah, para petinggi saat itu harusnya menjadikan diri mereka sebagai teladan agar hari Sabat adalah hari di mana orang-orang itu beribadah dan melakukan ibadah yang betul-betul berkenan di mata Tuhan. Tapi mereka justru melakukan yang sebaliknya. Nah Bapak Ibu, terkadang sadar atau tidak, kita seperti para petinggi itu yang tidak memiliki motivasi yang benar dalam beribadah. Kadang kita beribadah hanya sebagai rutinitas belaka, atau bahkan untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita dilihat orang kah, supaya kita dibilang rajin kah, atau dan lain sebagainya.
ibadah yang benar Bapak Ibu adalah ketika kita memiliki motivasi yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menyatakan kasih kepada sesama, untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah Bapak Ibu, kita harus betul-betul memuliakan Sang Pemberi kehidupan kepada kita. Maka dengan kita melakukan ibadah yang benar, yang memuliakan Tuhan, kita akan betul-betul merasakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu, ketika kita sudah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, maka kita akan memancarkan damai bagi sesama kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, janganlah kita seperti para petinggi yang hidup saat itu, yang tidak melakukan ibadah dengan benar. Mereka justru mementingkan diri mereka sendiri, bahkan menindas orang-orang yang lemah. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini ketika kita boleh mendengarkan firman ini, kita mari merenungkan kembali, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bukan hanya Bapak Ibu yang ada di rumah, tapi juga bagi saya. Mari kita lihat kembali, apa sebenarnya motivasi kita dalam beribadah. Bukan hanya ketika kita berada di gereja, tetapi ketika kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari, berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat apakah ibadah dalam perilaku kita sehari-hari sudah betul-betul memuliakan nama Tuhan, dengan bentuk kita mengasihi orang lain, memperdulikan orang lain, menghargai orang lain, ataukah setiap perilaku kita, setiap peribadahan kita, entah itu di gereja, di keluarga, di masyarakat, itu hanya untuk pementingan diri kita sendiri, agar kita dipandang orang lain, agar kita menunjukkan kebolehan kita, kehebatan kita. Mari kita renungkan itu bersama. Sudahkah kita beribadah sungguh-sungguh untuk mengagungkan Sang Sumber kasih dan berkat, atau sebaliknya? Untuk itu Bapak Ibu, selamat beribadah dan selamat memiliki dan menjalankan motivasi yang benar dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita yakini bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.